Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan metodologi penelitian. Dan seperti biasa, Alhamdulillah hari ini kita masih terus diberi kesehatan ya, sehingga kita masih bisa belajar dan menambah pengetahuan. So, topik hari ini adalah tentang pengumpulan data dalam penelitian. Dengan fokus pembahasan itu kita fokuskan pada eh, pengertian data, kemudian jenis data, sumber data, dan cara pengumpulan data. Oke, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sharing dari channel ini, dan semoga teman-teman semuanya memiliki hari yang indah ya hari ini. So, let's get started. Nah, kita mulai dengan pengertian data. Nah, data diperlukan untuk mengetahui sesuatu atau untuk mengevaluasi hipotesis dari berbagai macam model yang diajukan di dalam sebuah penelitian. Data merupakan produk dari catatan semua statistik dan informasi oleh analis maksudnya, kemudian organisasi, orang, dan lain sebagainya. Data merupakan bentuk jamak dari sebuah tanggal, misalnya yang bisa jadi berarti sumbangan, tampilan, ataupun presentasi. Dan data, dengan kata lain, merupakan semua statistik dan angka yang dapat digunakan untuk pengumpulan informasi yang digunakan karena suatu alasan, dan pasti nanti dapat diuraikan. Nah, data sering dianggap sebagai sekumpulan gambar atau informasi, fenomena, ataupun keadaan yang muncul dari pengamatan, pengukuran, atau perhitungan properti atau karakteristik objek yang dapat membedakan suatu entitas dari item dengan karakteristik yang sama. Nah, kemudian kita juga bisa membahas tentang jenis data. Nah, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa data berasal dari survei dan populasi dengan menggunakan perhitungan satu atau lebih dari variabel. Data tersebut secara luas bisa dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, di mana data kuantitatif ini itu merupakan data yang bersifat angka atau kuantitatif ya. Nah, jika jumlah pengukuran atau hasil observasi bisa disajikan dalam bentuk angka, maka data kuantitatif itu disebut sebagai kumpulan angka yang diamati, diobservasi, dan diteliti. Data kuantitatif juga menyeratkan data yang dihitung dalam skala grafis ataupun skala numerik. Misalnya, seorang manajer merek perlu mengetahui tinggi rata-rata tenaga penjualannya. Seorang asisten manajer ditunjuk untuk menilai tinggi badan dari tim penjualan. Nah, efek penghitungan ini dicatat dengan cermat, misalnya 1,6 meter, 1,7 meter, 1,8 meter, dan seterusnya. Nah, perhitungan ini menghasilkan contoh ketinggian, dapat tinggi badan tenaga penjualan. Nah, rincian kuantitatif dapat disebut juga sebagai efek dari pengujian ini, yang ditunjukkan dalam angka seperti yang telah dijelaskan dan merupakan data mentah dalam data kuantitatif. Nah, seperti contoh lain, pemilik bisnis sepatu wanita perlu mencari tahu ukuran sepatu wanita apa yang paling laris. Nah, berdasarkan catatan penjualan, dikumpulkan data bahwa setiap Senin, mulai Juli hingga Desember, terkait jumlah ukuran sepatu yang didistribusikan. Nah, temuan tersebut menghasilkan bagan ukuran sepatu wanita yang dijual adalah misalnya ukuran nomor 38, 36, 35, 34, dan seterusnya. Nah, perkiraan adalah pilihan ukuran sepatu wanita yang dipilih dari populasi sepatu wanita yang dijual antara Juli dan Desember. Statistik tersebut merupakan rincian kuantitatif. Detail ini adalah detail sampel. Nah, namun pada kenyataannya statistik kuantitatif merupakan atau bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk semua analis statistik. Data kuantitatif dapat dipisahkan menjadi data interval dan data rasio berdasarkan skala pengukuran. Nah, kalau kita mengacu pada data interval ini dipandang sebagai jenis data yang dihitung antara dua titik di dalam skala pengukuran yang telah ditentukan. Data dengan skala interval ini dapat berupa ukuran panas, misalnya 0 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian kalender yang mencakup bulan, minggu, dan hari ataupun tahun. Kemudian timbangan yang mengukur berat badan dari 0 sampai 150 kg, dan banyak lagi contoh skala interval yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah data rasio.
Data rasio ini diartikan sebagai data yang dihitung menggunakan proporsi tertentu. Data rasio memiliki contoh bentuk seperti gaji manajer yang kisarannya sebesar 2 kali lipat dibandingkan dengan karyawan biasa. Atau dengan contoh lain seperti tingkat suku bunga acuan 5,6%. Dan berbagai macam contoh data rasio yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini dipandang sebagai data yang diperoleh dari hasil observasi statistik yang bersifat kualitatif, yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Observasi kualitatif merupakan serangkaian observasi di mana tiap observasi yang terdapat dalam satu sampel ataupun populasi tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang secara eksklusif secara bersama-sama, mutually eksklusif, dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari hasil statistik kualitatif, yang tidak dapat dihitung dengan menggunakan skala numerik. Pengamatan kualitatif adalah serangkaian pengamatan di mana setiap pengamatan yang ditemukan dalam survei, sampel ataupun populasi sesuai dengan kelompok yang saling eksklusif. Nah, angka ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan probabilitas di dalam data kualitatif. Nah, sebagai contoh hasil survei dan wawancara tentang kesukaan atau preferensi terhadap makanan ringan bermerek enak misalnya, dapat menggambarkan data kualitatif ini. Perusahaan makanan ringan enak bisa menugaskan sejumlah pegawai ke berbagai macam toko di beberapa wilayah distribusi, serta melakukan wawancara terhadap konsumen yang telah berbelanja di toko-toko tersebut guna mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap makanan ringan enak. Nah, para pegawai yang ditugaskan tersebut bisa jadi mendapatkan sekumpulan jawaban yang berupa tidak, ya, tidak, ataupun seterusnya. Nah, para pegawai yang ditugaskan untuk wawancara tersebut juga bisa menanyakan alasan dari konsumen dalam memilih sebuah merek makanan ringan. Dalam hal ini, jawaban yang didapatkan bersifat kualitatif yang bisa berbentuk berbagai macam deskripsi alasan pemilihan merek makanan ringan tertentu. Nah, data kualitatif itu bisa juga diartikan sebagai data yang diperoleh dengan cara wawancara tersebut dan merupakan solusi untuk sejumlah besar pelanggan dari wilayah distribusi terpisah. Pada intinya, perlu dilakukan klasifikasi ulang data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, klasifikasi data kualitatif menjadi kuantitatif itu bisa dibagi menjadi beberapa cara. Nah, kalau di sini itu yang tercatat, yang saya catat adalah terdapat setidaknya 4 atau 5 cara. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal ini merupakan hasil perhitungan sederhana, di mana angka yang ditentukan dalam suatu kategori tidak menggambarkan kategori tersebut dibandingkan dengan kategori yang lain, melainkan hanya kode atau namanya saja, atau hanya memiliki detail untuk elemen dengan nama. Pengetahuan tentang ukuran nominal ini memiliki dua unsur. Yang pertama, kategori data itu hanya diperuntukkan pada satu objek saja yang masuk hanya pada satu kelompok saja atau memiliki sifat mutually eksklusif. Kemudian yang kedua adalah kategori data tidak tersusun berdasarkan logika tertentu. Nah, dasar penggolongan data berdasarkan prinsip mutually eksklusif atau tidak bersifat tumpang tindih ini dan prinsip ekshaustif atau bersifat tuntas. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal dapat didefinisikan sebagai data yang menunjukkan tingkat atau tingkatan seperti panjang, kurang panjang, ataupun pendek atau lebih pendek. Nah, data ordinal juga memiliki sifat yang berurutan selain memiliki unsur penamaan. Ciri-ciri dari data ordinal ini adalah kategori data yang diurutkan berdasarkan susunan logis dan berdasarkan pada ukuran karakteristik yang ada. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah data diskrit. Nah, populasi itu dipandang sebagai satu kesatuan persoalan yang sudah ditentukan batas-batasnya secara jelas. Dengan kata lain, populasi tidak lain daripada kumpulan lengkap dari unit-unit dasar. Ya, jadi dari sekumpulan entitas itu berkumpul menjadi sebuah populasi. Nah,
Berdasarkan hal ini, dapat ditambahkan lagi pengertian tambahan bahwa ketika menentukan suatu populasi harus diketahui dengan jelas unit-unit dasarnya itu apa saja, batas-batasnya itu apa saja, dan kemudian ditentukan karakteristik yang biasa dipelajari itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang memberikan hasil-hasil observasi kuantitatif dan hasil-hasil observasi kualitatif. Nah, karakteristik kuantitatif ini merupakan karakteristik yang hasil observasinya dinyatakan dalam bentuk angka dengan nilai-nilai yang berbentuk data variabel. Nah, selanjutnya data berbentuk variabel ini dapat dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu data dengan variabel diskrit, misalnya kita bisa singkat menjadi data diskrit, dan data dengan variabel kontinu, atau bisa kita singkat dengan data kontinu. Nah, data diskrit itu merupakan data yang didapatkan dengan jalan menghitung. Misalnya jumlah pegawai di sebuah perusahaan itu merupakan data diskrit karena nilai data yang diperoleh itu berdasarkan jumlah pegawai yang dihitung berdasarkan pada jumlahnya. Nah, nilai ini merupakan bilangan asli dan tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan kecuali jika membicarakan pengertian rata-rata. Nah, sedangkan populasi adalah unit materi dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas. Dengan kata lain, populasi tidak lain adalah kumpulan lengkap dari unit-unit dasar. Lebih banyak definisi yang dapat ditambahkan atas dasar ini, meskipun satuan dasar harus diketahui secara jelas dalam penentuan populasi. Namun, karakteristik yang lazim dipelajari dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kelompok yang melakukan observasi kuantitatif dan kelompok yang melakukan observasi kualitatif. Nah, ciri kuantitatif itu adalah nilai-nilai yang berupa data variabel dengan mengamati ciri-ciri yang dinyatakan dalam bentuk data numerik. Nah, selain itu, data dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok yang berupa variabel, yaitu data dengan variabel diskrit yang disebut dengan data diskrit dan data dengan variabel kontinu yang disebut sebagai data kontinu. Data yang diperoleh dengan perhitungan adalah informasi diskrit. Data diskrit itu misalnya jumlah pegawai di perusahaan, karena nilai data yang didapat berdasarkan perhitungan jumlah pegawai, dan seterusnya. Nah, nilainya ini merupakan bilangan asli dan tidak boleh dalam bentuk desimal, kecuali arti dan rata-ratanya yang dibahas. Misalnya ini ada contoh data diskrit. Contoh ini, penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2020 menurun menjadi 150.000 unit dan kinerja penjualan mobil pada tahun 2019 yang berjumlah 180.000 unit. Kemudian jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 275 juta jiwa. Kemudian contoh yang ketiga, pada tahun 2020, Indonesia memiliki nilai impor total sebesar 10 juta dolar yang terdiri atas impor barang jadi senilai 7 juta dolar dan impor bahan baku senilai 3 juta dolar. Kemudian yang selanjutnya adalah data kontinu. Nah, data kontinu merupakan informasi yang mungkin memiliki nilai yang jatuh pada suatu interval. Tidak seperti informasi diskrit yang memiliki nilai presisi atau ditentukan. Catatan kontinu seperti panjang, material, berat, waktu, atau itu juga masuk ke dalam hasil pengukuran. Nah, berat neto sekaleng roti yang ukuran 700 gram sebenarnya adalah terletak antara 699,99 gram dan 700,01 gram, atau antara 699,95 gram dan 700,05 gram, bergantung kepada kepekaan alat timbangan, ketelitian membaca skala timbangan, dan faktor-faktor yang lain. Nah, dalam prakteknya tentu saja harus dilakukan penimbangan atau pengukuran setepat-tepatnya yang dapat dicapai oleh alat yang ada. Dari sini, jelaslah bahwa data kontinu itu bisa diperoleh berdasarkan derajat ketelitian tertentu, jadi merupakan nilai pendekatan kepada nilai yang sebenarnya. Agar lebih jelas pemahaman mengenai data diskrit dan data kontinu, maka ini ada contoh-contoh data kontinu. Misalnya, kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional dari kantor cabang itu sekitar 1.000 liter per bulan. Sekitar 1.000 liter per bulan. Kemudian contoh yang lain, indeks harga saham gabungan mengalami peningkatan year on year sebesar 12%. Peningkatan year on year sebesar 12%. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah sektor mining memiliki kontribusi sebesar 15% terhadap pendapatan domestik bruto di Indonesia pada tahun anggaran 2020.
memiliki kontribusi sebesar 15%. Itu adalah data kontinu. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang data berkala, data silang, dan data pooling. Data berkala itu disebut dengan data time series atau time series data. Nah, ini merupakan data periodek atau deret waktu yang merupakan data yang disusun secara kronologis menurut waktu. Nah, rangkaian waktu bisa dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan, dan bentuk yang lain. Data deret waktu ini digunakan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang diamati dalam periode waktu tertentu, seperti bulan, triwulan, semester, tahun, ataupun periode waktu yang lain. Ya, seperti contoh tingkat penjualan dari tahun ke tahun, itu merupakan data time series. Kemudian yang selanjutnya adalah data silang atau cross-section data. Tuh, data cross-section ini atau data silang itu dipandang sebagai data yang dikumpulkan atau dihasilkan dalam periode tertentu, serta digunakan pada saat itu untuk mengklasifikasikan hasilnya. Data jenis ini dipakai juga guna mengamati status variabel pada titik tertentu, namun hanya variasi atau perubahan antar pengukuran yang tidak dapat dipahami. Dengan demikian, data silang adalah data yang menggambarkan kondisi atau keadaan suatu variabel dalam waktu tertentu saja. Contoh dari data silang ini adalah hasil sensus penduduk tahun 2000. Hasil survei banyaknya ternak di Provinsi Jawa Timur misalnya pada tahun 2019 dan contoh-contoh yang lain. Jadi itu adalah data silang, data cross-section. Ya, yang selanjutnya adalah data pooling atau pooling data. Nah, data pooling ini merupakan kombinasi antara cross-section data dengan time series data. Data pooling ini juga bisa disebut sebagai data panel. Ya. Nah, data panel itu dipakai untuk melihat perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu dan di tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Itu adalah data polling, jadi gabungan antara cross section data dengan time series data. Nah, itu tadi adalah jenis data yang bisa kita bahas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis data. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melihat jenis-jenis data yang terdiri atas berbagai macam berbagai macam jenis. Nah, dari penjelasan jenis data ini kita bisa masuk ke dalam pembahasan tentang sumber data. Nah, berdasarkan sumber yang digunakan, data dapat dibagi menjadi dua kategori yang disebut dengan data internal serta data eksternal, di mana data internal itu merupakan data yang dikumpulkan dari suatu lembaga mengenai kegiatan lembaga itu sendiri, dan hasilnya digunakan untuk keperluan lembaga itu pula. Misalnya, manajer pemasaran perusahaan, perusahaan Fitri ingin mengetahui bagaimana para langganannya menyenangi barang yang diproduksi oleh perusahaannya. Jika untuk keperluan tersebut manajer mengumpulkan segala data yang berhubungan dengan preferensi para langganan terhadap barang yang dihasilkannya, maka data yang diperoleh itu merupakan data internal. Nah, data internal merupakan informasi rinci yang dikumpulkan oleh suatu institusi dan temuannya biasanya digunakan untuk tujuan operasional. Sebagai contoh, manajer pemasaran sebuah perusahaan perlu mengidentifikasi karakteristik pelanggannya dalam membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jika pengelola mengumpulkan semua informasi rinci tentang permintaan konsumen terhadap barang yang mereka produksi karena alasan ini, maka informasi yang dikumpulkan tersebut dinamakan data internal. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah, lalu hasilnya digunakan untuk pedoman atau landasan kerja dalam mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan mengenai jalannya perusahaan yang dipimpinnya. Misalnya, setelah manajer ingin mengetahui pangsa pasarnya, dibanding dengan keadaan pasaran barang yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan yang lain, maka dapat ditempuh dua strategi. Yang pertama, manajer itu memperoleh data langsung dari perusahaan lain yang dikumpulkan sendiri. Data demikian bagi manajer perusahaan Fitri merupakan data eksternal primer. Kedua, manajer pemasaran perusahaan Fitri tidak dapat secara langsung memperoleh data perusahaan lain yang merupakan saingannya, melainkan dari lembaga lain yang telah memperoleh terlebih dahulu dari perusahaan yang menghasilkan barang yang sama tersebut, atau dari majalah, surat kabar, atau media massa yang lain
di mana terdapat data tentang preferensi barang yang ditawarkan. Nah, data demikian bagi manajer pemasaran perusahaan Fitri disebut dengan data eksternal sekunder. Nah, lebih tepatnya, data internal organisasi dapat berbentuk penggajian misalnya, kemudian produksi, inventaris, distribusi, karyawan, dokumen administrasi yang relevan, atau data-data yang lain. Nah, itu tadi adalah data internal. Yang selanjutnya kita bisa membahas tentang data eksternal. Nah, kadangkala proses pengambilan keputusan manajer bisnis itu tidak hanya didasarkan pada informasi internal, tapi juga pada informasi eksternal. Nah, analisis angkatan kerja makro membutuhkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau dari lembaga penelitian kuantitatif. Nah, analisis harga reguler misalnya membutuhkan data dari Badan Pusat Statistik misalnya atau BPS dan sumber lain seperti surat kabar, bank, kemudian buletin atau media massa yang lain. Nah, data eksternal disebut sebagai data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan atau dari peneliti di luar perusahaan. Informasi eksternal dapat dibedakan menjadi data eksternal primer dan bisa disebut sebagai data primer dan data eksternal sekunder yang biasa disebut sebagai data sekunder. Nah, kita juga bisa membahas tentang data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini merupakan data yang terutama diperoleh dan dianalisis melalui organisasi yang menggunakannya sendiri, mencari sendiri, mendapatkannya sendiri. Sebagai contoh, Biro Pusat Statistik yang mengumpulkan, mengolah, menerbitkan data sensus, sehingga data sensus bagi Biro Pusat Statistik itu disebut sebagai data primer. Terus kemudian contoh lain, data indeks harga 9 jenis kebutuhan pokok juga merupakan contoh lain dari data primer utama. Data primer ini juga bisa berbentuk jumlah uang yang beredar dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada umumnya data primer seringkali diyakini lebih baik daripada data sekunder. Data primer itu dianggap dan dipandang sebagai data yang bersifat lebih informatif daripada data sekunder. Dalam data primer, istilah terminologi dan unit pengukuran selalu dijelaskan dengan lebih sempurna. Biasanya, metode dan format tabel yang digunakan dalam pengumpulan data diikuti dengan rincian yang dipublikasikan. Nah, jadi pada intinya data primer ini adalah data yang dicari sendiri oleh si peneliti dan digunakannya sendiri. Gitu. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang data sekunder, itu merupakan data yang dirilis atau dimanfaatkan oleh organisasi yang bukan pengolah data sekunder. Jadi, misalnya tadi BPS mencari data tentang sesuatu. Nah, data itu digunakan oleh perusahaan Fitri misalnya. Nah, dengan demikian, dalam sudut pandang perusahaan Fitri, maka data ini disebut sebagai data sekunder. Seperti itu. Nah, contoh lain misalnya ketika data indeks harga saham atau apa gitu ya, dilaporkan di majalah Economics and Finance gitu ya. Nah, terus kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang membaca indeks harga tersebut di majalah Economics and Finance misalnya. Nah, maka data tersebut disebut sebagai data sekunder. Kemudian dalam buletin berita perusahaan misalnya data kurs valuta asing merupakan data sekunder karena data itu bersumber dari Bank Indonesia. Nah, rincian yang dirilis di surat kabar reguler tentang indeks 9 harga makanan pokok di Jakarta atau Neraca beberapa perusahaan di surat kabar merupakan data sekunder karena sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Jadi perbedaan antara data primer dengan data sekunder itu lebih kepada sumbernya. Tuh. Jadi kalau sumbernya itu memang dari perusahaan sendiri, data itu dicari sendiri, gitu, didapatkan sendiri dari responden langsung, gitu ya. Kemudian itu digunakan oleh perusahaan yang mencarinya, gitu. Maka data itu disebut sebagai data primer. Tapi ketika sebuah data itu didapatkan dari pihak lain, baik institusi atau individu lain, gitu ya, di luar peneliti atau di luar perusahaan seperti instansi Bank Indonesia ataupun BPS, kemudian kita manfaatkan untuk kebijakan strategis perusahaan kita, maka data itu disebut sebagai data sekunder. Nah, itulah sumber-sumber data. Jadi ada 4 tadi,
data internal, data eksternal, data primer, dan data sekunder. Selanjutnya kita membahas tentang cara pengumpulan data. Nah, setidaknya ada 4 cara yang saya catat dan bisa saya share di sini tentang pengumpulan data, yaitu melalui observasi, melalui wawancara, melalui angket, ataupun melalui dokumentasi. Nah, data yang dirilis atau dimanfaatkan oleh organisasi yang bukan pengolah adalah tadi disebut sebagai data sekunder. Nah, di lain pihak, dalam hal cara pengumpulan data, peneliti itu bisa memperoleh data-data melalui cara-cara yang saya sebutkan tadi, misalnya melalui observasi. Observasi itu bisa juga disebut sebagai proses empiris. Metode observasi itu juga bisa dipandang sebagai cara mengumpulkan data dan informasi dengan membuat catatan secara rajin, secara rapi, dan sistematis. Jika pengamatan dilakukan dengan santai dan tidak sesuai dengan pengawasan dan peraturan perundangan yang jelas, maka tidak bisa dianggap sebagai sebuah observasi. Alasan untuk membuat asumsi dengan cara yang bijaksana, benar, dan sistematis itu merupakan pandangan bahwa penelitian lain harus bisa mereplikasi temuan dan melakukan analisis objektif sehingga dapat direplikasi. Nah, pengamatan ini seringkali hanya dipandang sebagai pemantauan dan tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan utama dari peneliti. Oleh karena itu, memang bukan tugas yang mudah untuk menjelaskan item yang dilihat dengan mencatat, mengamati, ataupun mengolah hasil observasi secara akurat. Nah, orang itu seringkali juga bertanya-tanya juga apakah penjelasannya cukup akurat, apakah melalui observasi, objek diamati itu bisa bersifat simbolis atau tidak, seperti itu. Nah, dalam melakukan observasi dengan tujuan pengumpulan data, pelaksanaannya bisa dilakukan dengan observasi partisipasi atau observasi non-partisipasi. Nah, observasi non-partisipasi itu menghindari kelemahan observasi dari jenis partisipasi. Nah, peneliti harus menilai dari luar karena bukan menjadi peserta atau objek penelitian dalam observasi non-partisipasi. Nah, karena sebagai penilai dan seringkali menyebabkan kekikukan objek yang dinilai, sehingga objek sering bertingkah laku tidak wajar. Nah, ini adalah kelemahan dari observasi partisipasi. Nah, observasi partisipasi ini merupakan observasi dengan pengamat itu ikut sebagai partisipan. Nah, dalam observasi partisipasi, pengamat berlaku sebagai partisipan atau terlibat dalam aktivitas observasi. Nah, ini akan mempengaruhi mood dari partisipan lain yang memang betul-betul diobservasi. Nah, cara kedua untuk melakukan pengumpulan data adalah melalui wawancara. Nah, wawancara ini merupakan sarana untuk mengumpulkan pengetahuan dengan menjawab pertanyaan langsung dari sumber, yaitu komunikasi langsung atau peneliti langsung. Nah, ada mekanisme kontak antara peneliti dengan narasumber selama wawancara. Sangat penting untuk bisa menawarkan perasaan positif kepada responden karena perasaan itu bersifat tatap muka. Nah, proses wawancara itu tentu bisa terhambat jika orang yang diwawancarai tidak menghormati pewawancara sejak awal. Nah, responden harus menanggapi pertanyaan dengan sederhana, terus terang dan jujur. Nah, orang yang memiliki rahasia kunci dari kinerja wawancara adalah si pewawancara itu sendiri. Jika pewawancara tidak berpengalaman, tidak menguasai materi yang diwawancarakan, maka proses wawancara juga akan terhambat. Oleh karena itu, agar dapat melakukan proses wawancara yang bersifat nyaman, sejuk, ataupun konsisten, penting untuk melatih pewawancara. Biasanya penting untuk menyusun daftar pertanyaan. Tapi ini tidak berarti bahwa proses wawancara bisa menjadi wawancara yang bagus. Nah, keberhasilan wawancara atau ini sebagai upaya untuk mengumpulkan data berasal dari hubungan baik dengan orang yang diwawancarai. Nah, itu tadi adalah
cara pengumpulan data melalui wawancara. Nah, yang selanjutnya adalah melalui angket. Nah, seperti yang kita bahas di dalam video-video yang lain ya. Nah, angket yang berisi daftar pertanyaan atau biasa disebut sebagai kuesioner itu merupakan sarana untuk mengumpulkan data dengan cara menyajikan responden dengan daftar pertanyaan yang harus diisi. Misalnya, responden dihitung terlebih dahulu berdasarkan metode penyaringan untuk pengiriman kuesioner atau angket. Nah, kemudian peneliti ini menyerahkan kumpulan pertanyaan melalui bisa dalam bentuk pos secara langsung ataupun melalui form-form yang ada di internet kepada responden sendiri. Nah, kuesioner pada umumnya digunakan oleh para peneliti karena aspek praktisnya. Nah, tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk mengumpulkan pengetahuan yang penting untuk analisis yang sangat valid. Kuesioner biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden yang didistribusikan kepada seluruh wilayah yang luas. Nah, peneliti di sini merasa sulit untuk bertatap muka. Nah, penyerahan kuesioner melalui pos kepada responden itu dengan distribusi tersebar memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang dihasilkan tidak mahal. Nah, bentuk-bentuk kuesioner itu perlu dipisahkan menurut esensi pertanyaan dan menurut proses administrasi. Nah, macam-macam angket itu bisa terbagi dalam aspek sifat pertanyaan, kemudian menurut cara administrasi. Yang pertama dari sifat pertanyaan. Itu bisa berbentuk angket terbuka, angket tertutup, ataupun kombinasi angket terbuka dan tertutup. Kemudian menurut cara administrasi, yaitu dikirimkan melalui pos, kemudian diberikan melalui tatap langsung, dan cara-cara yang lain. Kemudian cara pengumpulan data yang keempat adalah melalui dokumentasi. Selain observasi, wawancara, kuesioner, ataupun angket, ataupun wawancara, seringkali diperlukan pengumpulan data melalui pelaporan. Mengumpulkan pengetahuan dengan dokumentasi menggunakan catatan, buku, artikel, transkrip, majalah, prasasti, notulen, jadwal foto, ataupun sumber-sumber yang lain untuk mengumpulkan atau memindai bukti. Peneliti menggunakan daftar checklist atau daftar periksa untuk mencatat temuan-temuan sambil mengumpulkan rincian dari dokumentasi ini. Jika ada informasi yang dicari peneliti, maka bisa diberikan tanda centang pada detail terkini. Nah, itu tadi adalah cara pengumpulan data. Nah, sehingga kita masuk ke dalam question of the day hari ini. Nah, tulislah di kolom komentar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pembahasan dalam video ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara peneliti untuk memastikan jenis data yang terkumpul itu merupakan jenis data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara peneliti untuk bisa menentukan jenis data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam sebuah aktivitas penelitian? So, oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video sharing ini sampai habis ya. Dan ingat untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi update terbaru dari channel ini. Tidak lupa juga silakan like dan share supaya kita bisa berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.